Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang ketiga kali ini nanti kita akan membahas tentang kondisi. Nah, tentunya kondisi ini yang dimana berkaitan dengan perintah SQL ya. Di sini di dalam perintah SQL itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang bisa dipakai ketika kita mau mencari sesuatu record atau ketika kita mau menampilkan sebuah record. Nah, yang pertama itu ada kondisi like. Di sini like itu menampilkan isi record dengan menggunakan sebagian dari isi sebuah data. Seperti yang ada di dalam di bawah ini. Like itu sama seperti where ya. Tapi di sini pengkondisiannya berbeda. Select ada sebuah format select from nama tabel where, name fieldnya apa, like-nya, kondisinya apa. Nah, di sini di dalam like itu ada 3 kondisi. Yang pertama ada kondisi persen, datanya diletakkan di dalam persen ya. Left sama right-nya ada persen. Nah, persen di depan sama di belakang itu menunjukkan bahwa record yang ingin ditampilkan adalah semua record yang mengandung data pada sebuah field. Nah, data itu bisa berada di awal, tengah ataupun akhir. Ini jadi nanti yang ketika kita menampilkan kondisi like dengan persen di depan dan di belakang, maka nanti yang dikeluarkan kondisinya adalah sama persis dengan kata yang ada di dalam persen data gitu. Nah, beda dengan like dengan persen 1 di bagian depan, menunjukkan di sini yang ditampilkan adalah semua record yang mengandung data pada sebuah field data yang berada di awal, yang hanya berada di awal saja, di awal ini DA ini data. Terus kemudian di belakangnya ada embel-embel misalkan data siswa, data guru, gitu nggak apa-apa, dia akan ditampilkan. Tapi kalau pakai persen 2, dia hanya menampilkan data yang isinya data saja. Nah, kalau persennya di depan, embel-embelnya di belakang diikutkan meskipun ada embel-embelnya maksudnya. Nah, kalau persennya di belakang beda lagi, menunjukkan record yang ingin ditampilkan adalah semua record yang mengandung data di bagian akhir. Berarti ini embel-embelnya ada di depan, kayak siswa data, guru data, kemudian barang data, itu juga ditampilkan semua. Nah, ini untuk kondisi like. Nah, kalau kondisi order by itu jika semua select tidak memiliki order by, maka record akan ditampilkan seluruh sesuai dengan urutan penginputan datanya. Nah, order by ini biasanya menampilkan hasil select sesuai dengan urutan yang diinginkan. Nah, ini contohnya select from tabel, order by-nya apa, name field-nya. Itu ditampilkan, dia akan menampilkan urutan data sesuai dengan name field yang dipilih di dalam order by. Terus ascending, descending, seperti namanya ya, dia mengurutkan data secara ascending dan mengurutkan data secara descending. Biasanya dia itu ditampilkan di belakang ini ya, name field-nya ya. Ini group by juga sama seperti order by, mengelompokkan hasil dari select berdasarkan persamaan isi datanya. Ya, kalau group by itu mengelompokkan, kalau order itu mengurutkan. Nah, di sini ada latihan, silahkan nanti bisa dibuat. Ini saya buat dulu latihannya, nanti setelah mengisi membuat tabel ini dan mengisi tabelnya dengan data ini, nanti kita akan praktikkan kondisi-kondisi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita buat dulu tabelnya dengan nama tabel sesuai yang ada di modul pelanggan. Kita klik ke ini tipe panjang atributnya sesuai keinginannya masing-masing ya. Yang penting bisa terbentuk dari tabel yang akan kita gunakan untuk praktik. Ini database-nya saya pakai database yang kemarin. Setelah itu saya akan menginsertkan data tabel pelanggan tersebut dengan insertan seperti ini. Nah, ini saya sudah buat
berapa data ini ya, 1 2 3 4 5 6 data. Nanti silakan bisa dicoba sampai data ke 138 ya. Coba ini saya run dulu in shortnya dan error. Kita coba cek dulu errornya di mana. Oke, sudah. Ternyata kolomnya hanya kalau kurungnya nggak boleh double. Seperti ini tadi ya, kurungnya hanya 1, tutupannya juga 1, nggak boleh double. Kita coba cek di browse. Kalau nggak mau pakai perintah SQL juga langsung di browse juga bisa. Ini sudah masuk semua, ada 8, 6 ya, ada 6 data. Nah, kita coba praktikkan di bagian ini. Ini kita kopas saja. Kita coba urutkan secara descending ya. Kita urutkan nama, field nama secara descending. Nah, di pelanggan, di tabel pelanggan kita urutkan nama secara descending. Berarti di sini yang paling depan, huruf depan itu di belakang ya. Kalau ascending huruf depan di atas. Kalau ini descending huruf depan di bawah. Ini D, I, nah, S paling depan kan. Selanjutnya coba kita kelompokkan dengan order group by. Kelompokkan berdasarkan tipenya. Kan tipenya tadi ada 2, premium sama gold. Nah, coba kita kelompokkan berdasarkan tipenya. Nah, ini dia akan mengelompokkan tipenya cuma 2, gold sama premium. Terus coba ini kita select pakai like, kondisi like, dimana namanya itu adalah Dewa. Pakai %2 dulu. Kita pakai %2. Dia namanya Dewa. Ini pas tanda ketiknya jangan lupa diganti. Ini persennya 2 ya. Dewa. Nah, dia yang mengandung kata Dewa akan keluar. Tapi kalau kita pakai persennya hanya 1 di depan, coba ya. Berarti dia hanya menampilkan tidak menampilkan data karena yang depannya Dewa aja itu gak ada. Kalau berarti ini yang depannya Dewa aja ya, kalau persennya ada di depan ya. Kalau persennya di belakang cuman 1. Coba kita. Nah, kalau di belakang dia akan menampilkan Dewa Putra, di mana dia di sini huruf awalannya ya, berarti ya. Untuk persen di belakang itu yang dia mengeluarkan huruf awalannya Dewa. Kalau persen di tengah itu yang mengandung semua nama yang ada kata Dewa. Kalau persennya 2. Kalau persennya di belakang kayak ini huruf awalannya yang namanya Dewa. Kalau yang persennya di depan yang di sini tadi, maka dia akan mengeluarkan nama yang huruf akhirannya ada kata-kata Dewa. Kata-kata akhir namanya ada Dewa. Makanya tadi 0, nggak ada datanya. Terus kemudian setelah itu ini nanti coba dipraktikkan. Tampilkan record dengan kode 12 dan 13236 dan kemudian urutkan berdasarkan alamat ascending. Coba ya ini ya. Ini kita menampilkan kode dengan nama kita menampilkan record dengan kode 123 dan 136. Tapi di sini tadi saya hanya pakai ini ya. 123 dan 128 ya, saya sampai itu aja ya, berarti saya ganti coba ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa pakai perintah where, tapi kodenya name field setelah where itu diganti kode. Tadi kan hanya menampilkan kode dengan 123 dan 136 saja, berarti kasih n kode 128 ya, karena saya nggak mengisi 136, jadi saya ganti 128 aja. Ini karena dia tipenya integer, jadi nggak saya kasih tanda petik.
Oh, kalau pakainya OR berarti ya. Pakainya OR. Kalau N itu kan syaratnya harus dipenuhi semua, tapi kalau OR salah satu pasti kalau OR salah satunya terpenuhi dia akan keluar. Tapi kalau N itu semuanya harus sama persis. Semuanya harus sama persis. 1 2 3 dan 1 2 8 itu baru keluar. Tapi kalau OR yang 1 2 3 aja keluar, yang 1 2 8 aja keluar. Makanya ini keluar ya kalau pakai OR ya. Nah, nanti kalau mau diurutkan secara ascending berarti langsung di order by kode ascending. Tambahin gitu. Nah, ini saya contohkan yang ini ya, yang tugas 1. Nanti yang tugas 2, 3, 4 nanti silakan bisa bikin sendiri. Terus kemudian di sini ada update, delete, alter, drop sama dash. Kalau dash kan tadi sudah ya. Kalau update kita bisa mengupdate tabel. Kalau di sini yang dimaksud adalah mengupdate tabel. Dimana kita bisa update tabel dengan perintah ini. Update nama tabelnya apa, set, name fieldnya apa, value-nya apa. Kemudian where name field. Ini yang diubah. Ini yang diubah, ini yang lama, ini yang baru, ini yang lama. Gitu. Contoh ya, di sini coba kita browse structure-nya, kita lihat structure dari tabel pelanggannya. Kita mau mengubah dari yang ini bukan alamat ya, kota. Dari yang kota char-nya 30 saya mau ubah kotanya itu jadi char 25. Pakai update ini bisa nggak? Nih, di sini kalau sini kan sudah ada sudah ada ini ya, sudah ada template-nya ya. Update tabel pelanggan, set kota sama dengan char 25. Ini yang baru, where kota sama dengan char 30. Ini yang lama. Oh, ini isi data field maksudnya, bukan kalau alter nanti struktur data. Kalau update itu adalah isi fieldnya. Ini ya, kota Jombang saya ubah jadi kota Banyuwangi. Waduh, serem ya kalau dengar Banyuwangi ya. Update pelanggan, set kota Banyuwangi, where, oh ini tanda petik, jangan lupa ada tanda petik, where kota sama dengan, kalau kota Jombang gitu kan nanti kan yang semua kota Jombang akan berubah, tapi kalau pengen cuman satu kota yang berubah, kita where-nya itu adalah name field-nya ya, where-nya itu adalah kata kuncinya. Kata kuncinya yang tadi saya buatnya itu dari kode, berarti where kode 123. Maka dia akan mengacu hanya satu record di kode 123 aja yang berubah. Nah, one row affected ya. Di sini coba kita lihat. Nah, ini jadi sudah berubah ya yang 123 tadi. Nah, terus selanjutnya delete. Kita coba delete pakai perintah delete nama tabel, where name field-nya apa, value-nya apa. Kalau alter ini baru yang mengubah struktur dari data tabelnya ya. Kita coba ini kita coba mendelete salah satu record 128 yang paling akhir biar rapi. Ini juga bisa pakai ini, delete from pelanggan from kode 128. Nanti langsung ke delete. Nah, ada peringatan, apakah Anda benar mau mendelete 128? Ya, langsung hilang. Terus setelah itu alter. Nah, ini coba kita alternya itu ada 3
fungsi ya. Ada add, itu menambah nama new field. Ada change, itu mengubah new field. Terus ada drop, itu mendrop new field. Ini contoh yang change aja ya, biar nanti nggak berantakan. Kalau change itu dia ada field lama, field baru, dan tipe datanya. Oke, kita alter dulu, alter nama tabel. Kita alter yang kota tadi ya. Alter pelanggan. Pakainya change-nya name fieldnya kota, charnya jadi 25 ya. Kan tadi kan yang di ini kan yang ditampilkan 30. Alter tabel, saya kurang tabelnya. Nah, ini coba kita go. Oke, terus kita strukturnya kita cek. Sekarang jadi 25, yang tadinya 30. Terus kalau mau di drop, ya tinggal ini ubah nama fungsi change-nya tadi jadi drop gitu. Kalau di add juga sama, nama field baru. Kalau nge-add field baru ya. Terus ini ada fungsi drop database sama drop tabel. Ini saya contohkan yang tabel. Kalau database nanti menghapus databasenya, kalau tabel kita menghapus tabelnya. Kita coba menghapus tabel ini ya mahasiswa ya. Drop tabel mahasiswa. Nah, kita coba go. Di sini sudah masih ada, kita oke. Nah, tabelnya hilang yang mahasiswa. Kalau drop database juga sama, kita coba drop database mahasiswa, tapi kita harus keluar dulu dari database akademik ke server SQL. Kita panggil drop database mahasiswa. Kita go. Nah, hilang database mahasiswanya, jadi tinggal akademik saja. Oke, nah kalau des ini untuk melihat struktur atau metadata di sebuah tabel ya. Coba. Kalau tadi kan saya masuk ke akademik lagi ya. Di sini kan kalau mau lihat strukturnya kan tinggal diklik pelanggan, terus kita pilih menu strukturnya. Tapi kalau mau pakai manual ya bisa ya. Pakai des nama tabelnya, name tabel pelanggan. Nanti akan keluar struktur dari tabel pelanggan. Nah, gitu. Oke, ini sekilas tentang insert, update, delete, dan kondisi like, order, dan group by. Nanti silakan yang latihan ini bisa dikerjakan. Dan nanti ini ya dibuat video singkat ya. Yang bagian tugas latihan ini ya, bagian latihan ini nggak apa-apa. Sama ada like yang tadi ya. Nah, sama yang ada like-nya ini. Dipilih salah satu aja. Kalau ini dipilih salah satu pertanyaan, mau yang nomor 4, 3, atau 5. Setelah itu tapi yang ini dikerjakan semua. Yang latihan bawah ini. Yang latihan ini aja. Latihan ini aja yang dikerjakannya. Tabel barang dan isi tabel barangnya apa, lalu dipraktekkan ini. Oke, begitu ya. Nanti silakan bisa dibuat video singkatnya sesingkat mungkin karena memang terbatas ya untuk upload videonya. Yang penting videonya itu bisa menggambarkan bahwa saya mengerjakan. Begitu, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.